Jangan pernah dengan logika bisa tobat dengan uang. Ini ruang fatwa. Jangan pernah berpikir bahwa bisa tobat dengan uang. Itu logika Yahudi, logika setan. Dulu saat Yahuda ingin membunuh Yusuf juga wataku numi baiki kauman apa? Soleh. Yang penting dendam lakoni sik. Bariku jadi orang soleh men. Niki sing bolak-balik kula ngaji teng pundi-pundi kula terangaken. Allah itu sangat tersinggung saat seseorang, terutama orang alim, itu yang mulai nyaman dengan selain Allah. Misalnya kasus kulo melatih diri. Misalnya saya sebagai basaria, sampai kasih uang 1 juta senang, 1 miliar senang sebagai basaria. Tapi saya atas nama orang alim tahu, saya bernafas detik ini, saya tidak jamin bisa bernafas ke detik kemudian. Sehingga hidup dengan Allah itu hubungannya detik, mungkin sekon. Saya ngapain butuh uang 1 miliar, misalnya tidak jamin besok masih hidup. Jangan-jangan nanti malam mati. Sehingga dengan tingkat kedekatan dengan Allah ini per detik per sekon dihitung momen-momen yang setiap saat harus ketemu Tuhan. Makanya sekarang dilatih, masalah duit ini harus dilatih. Sama harus benar-benar melatih. Apa susahnya sih kita misalnya suka uang dengan melibatkan Tuhan itu apa susahnya? Misalnya pulau, misalnya di duit, beneran jale uang, beneran ngel-ngel uang. Uang dalam Islam tidak ngel-ngel uang ya Islam. Apa susahnya sih misalnya sampai punya uang dengan asumsi perjuangan? Ya kan tidak ada susahnya kan sama. Sebab itu logika wataku numibadi kauman solihin itu logika yang tidak boleh dipakai siapapun. Bahwa saat kita dosa itu tidak boleh berharap nanti suatu saat tobat atau akan dimaafkan Tuhan itu tidak boleh. Kita harus gentleman. Ya, ajarannya Nabi Muhammad itu harus gentleman. Kalau kita dosa harus melakukan Rabbana zalamna anfusana. Jangan sampai kita dosa dengan logika wataku numibadi kauman solihin. Cukuman gue dosa. Soalnya dosa fat dalam apa? Anjusan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Ngaji Gus Baha 82. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini guru kita tercinta, beliau akan menyajikan ceramah beliau yang berjudul Jangan sampai kita nyaman dengan selain Allah. Tonton videonya hingga selesai biar kita mendapatkan barokah ilmu dari guru kita tercinta Kiai Haji Bahauddin Nur Salim. Mari kita simak bersama kita ngaji Gus Baha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau terang ini sing kisah awal gitu napa. Masih tentang orang Yahudi ya terus. Tentang kisah awal walhasil tenggene periode peralihan Nabi Musa. Jadi Nabi Musa sakwise ngalahno Fir'aun itu Allah janjekno badhe diutus wangsul malih teng Palestina. Ya. Teng Palestina itu ngliwati satu Sahara, satu nopo nggih Sahara, padang pasir. Sebagai tempat tujuan itu daerah Palestina sama itu. Atau mereka mun innabiya kauman jabarin. Nah, mulai dulu ini menjadi sunai pangeran. Setiap kebenaran itu ngacam kemapanan. Ini kok istilah sosial politik itu setiap kebenaran itu pasti mengancam apa? Kemapanan. Karena ujung-ujungnya kebenaran adalah yang kaya lewat ilegal juga harus diadili. Yang kaya lewat bisnis ilegal juga harus apa? Diadili. Sesuatu yang haram, yang ilegal, yang nggak benar itu pasti dilawan oleh kebenaran. Sebab itu para orang-orang kaya ini kemudian resah atas kembalinya Musa. Nah, wong sugih itu ya menungso, itu rasa wedi, wedi pasut, wedi laknat, wedi kualat. Akhirnya wong sugih ini udah urunan ngontrak wong sing ilmune selevel mbek sinten Nabi Musa. Ini ya akal-akal bulus ngono. Jadi cara politik nak tidak sedikit kiai jago, sebenarnya jago, nak kurang jago boleh joker. Jadi ini mulai jadi semenjak dulu kesalahan dijual di dunia cerita kuno.
digolak-goleki walhasil ketemu ana wong sing tingkat kedekatannya dengan Allah itu setingkat Musa itu jenenge Balaam. Tingkat kedekatannya dekat sekali dengan Allah karena Balaam itu menguasai al-ismul azam. Dia namanya Allah sing azam yang setiap dipakai doa pasti mustajab. Walhasil Balaam dirayu. Pertama tidak mau. Wailah. Wah itu sial banget. Apa kamu tidak tahu kalau Musa itu nabi kalimullah? Apa aku kualat ngelawan sinten Musa? Ya mulai dia gitu. Salam tempel itu nak nyakang. Uang kuat nolak. Jadi salam tempel 200.000, 100.000 uang gampang nolak. Ya bisa ngeklaim mau ora doyan salam tempel umpamanya 100-200. Akhirnya ditingkatkan. Upet ini apa? Ditingkatkan. Mulai 5 juta, 10 juta, mulai mikir salam. Rayuan alhasil akhirnya pada tingkat tertinggi. Grip dalam cocok, maksudnya negosiasi, apa? Cocok. Mulai dia nih macam itu, jadi tidak ada tokoh besar di raya yang kena, soalnya kan murahan, jadi ya dinaik no tingkat, dulu itu tuh kita. Bon walhasil pada tingkat tertinggi dalam suci, oke, aku masuk no sinten Musa. Sebetulnya saat kejadian itu Balaam itu bolak-balik delengno pangeran ketika kuda yang dipakai Balaam mau menuju tempat doa itu mesti gak gelem. Berkali-kali bertempur. Tapi Balaam pun kadang merasakan betapa uang itu penting. Jadi ini betapa uang apa? Penting. Kemudian Balaam dengan logika orang Yahudi, dengan logika setan. Ini itu logika wataku numidadi kauman apa? Solih. Ini kelem-kelem. Jenengan jangan pernah dengan logika bisa tobat dengan uang. Ini ruang fatwa. Jangan pernah berpikir bahwa bisa tobat dengan uang. Itu logika Yahudi, logika setan. Dulu saat Yahuda ingin membunuh Yusuf juga wataku numibadi kauman apa? Solih. Yang penting dendam lakoni sik. Bariku jadi orang soleh Zaman orang Yahudi menerima suap. Niku istilah Quran ya wa iyatihim aradum misluhu ya khudh. Alam yuqat alaihim mitsaqul kitab alla yaqulu Allahu ilal haqqa wa rasul mati. Karena apa orang Yahudi cara berpikir wa iyatihim aradum misluhu ya khudh. Alasannya sayu farulana. Nanti kalaupun kita salah dengan uang itu, dengan amal-amal jariah itu sayu farulana. Kita pasti dimaafkan. Makanya kamu jangan heran orang paling semangat umroh haji ya artis. Paling semangat haji ya koruptor. Paling semangat ngelakoni apik nyumbang ya apa? Koruptor. Sebetulnya koruptor kita itu masih pakai logika agama. Korupsi gelem tapi nganggepin nyumbang kiai sudah jadi kafarah. Nyumbang masjid itu jadi apa? Kafarah. Jadi makanya mental-mental kita itu diam-diam dengan logika Yahudi. Yaitu bahwa kesalehan tobat itu bisa dibeli dengan uang. Yaitu tadi ya korupsi jalan terus, tapi amal soleh di jalan terus. Terus ngira itu sebagai kafar. Nah, Balaam sudah cara berpikir demikian. Dia sudah sadar pentingnya uang, hidup nyaman dengan uang. Ini cara Quran walakinnahu akhladan apa? Ilal. Dia sudah merasa nyaman dengan bumi, dengan dunia. Oleh Imam Suyuti lan asiri ila dunia. Nah, keyakinan Balaam demikian. Itu sudah dianggap secara ilmu tauhid, dia sudah cacat secara tauhid. Sehingga ketika Allah walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu ilal akhiri wattaba'ana Allah. Dia dengan kepandaiannya, dengan kealimannya harusnya itu terhibur atau merasa nyaman, merasa enak dengan aku kata Allah, dengan saya, dengan kami. Tapi dia nyatanya lebih enak dengan uang. Allah tersinggung. Niki sing bolak-balik kula ngaji teng pundi-pundi kula terangaken. Allah itu sangat tersinggung saat seseorang, terutama orang alim, itu yang mulai nyaman dengan selain Allah. Misalnya kados kula melatih diri. Misalnya saya sebagai basaria, sampean kasih uang 1 juta senang, 1 miliar senang sebagai basaria. Tapi saya atas nama orang alim tahu, saya bernafas detik ini, saya tidak jamin bisa bernafas ke detik kemudian. Sehingga hidup dengan Allah itu hubungannya detik, mungkin sekon. Saya ngapain butuh uang 1 miliar, misalnya tidak jamin besok masih hidup. Jangan-jangan nanti malam mati. Sehingga dengan tingkat kedekatan dengan Allah ini per detik, per sekon dihitung momen-momen yang setiap saat harus ketemu Tuhan.
Sehingga ya kenyamanan uang itu minimal sekali, kenyamanan dunia minimal. Zaman Abdullah bin Mas'ud mengartikan ayat itu bilang tawawwah la astuwan nafsatan illa wa azunnu alla astuwa ukhra. Demi Tuhan, saya tidak pernah melangkah satu tapak kecuali saya tidak yakin bahwa bisa meneruskan. Saking hadirnya bahwa setiap detik, setiap menit orang bisa saja diambil Tuhan, diambil nyawanya oleh Allah. Sehingga kan kenyamanan-kenyamanan dengan duniawi dengan apa ya minim sekali karena tingkat kedekatan dengan Allah ini kemudian menjadi benteng untuk menganggap ini benar-benar nomor kesekian. Paham ya? Lah harusnya orang alim itu begitu, la rafa'nahu biha. Harusnya nyamannya itu dengan ayatina. Mulane ngendikane Allah teng hadis qudsi, siksa saya pada orang alim adalah ketika anzi halawata munajat. Ketika kenyamanan munajat dengan saya sudah saya hilangkan. Ya. Wong wis ora nyaman munajat be Allah, niku berarti seorang alim. Itu sudah azab dari Allah bagi ulama, bagi seorang alim. Paham ya? Kalau nanti ngaji mriki cerita ya, bahwa ketika Nabi Yusuf, para nabi, para ulama dungo Allahumma ya fatirat samawati wal ardi. Ya Allah zat yang mengatur langit dan bumi. Kalau nanti ngaji mriki tembudi-budi cerita bahwa saat kita mengatakan bumi itu bumi dengan artian kita butuh sekali sama bumi sebagai tempat pijakan. Kita tidak bisa bayangkan hidup tanpa bumi atau bumi dalam keadaan goyang kayak ada gempa, ada tsunami. Nah, dengan pengandian demikian bahwa kita butuh bumi. Bumi butuh Allah, ya fatirat samawati wal ardi. Kita butuh sekali bahwa bumi ini harus tenang, harus stabil. Kalau gempa kayak apa, kalau ada tsunami kayak apa. Dengan tingkat memori yang demikian, tentu kita bisa menyepelekan uang, bisa menomorsekiankan uang. Sehingga kalau orang-orang soleh mengatakan ya fatirat samawati wal ardi, memang tertanam betul betapa pentingnya bumi, pentingnya langit, dan itu tergantung sama Allah. Nah, aku yang menawa umpama donga iku ora kadung diucapno Nabi no ya fatirul furus wa ya fatirul mat. Buktinya apa? Kita mengatakan wal ardi itu gak cuma muni ya fatiras samawati wal ardi tapi atine iku wah nek cita-cita iso ning mall, nek iki rong juta iso pulaan, iso gawe toko, iso investasi. Berarti kan enggak tertanam bahwa kebutuhan yang terdekat kepada dia adalah tempat pijakan yaitu namanya bumi. Ya fatiras samawati wal ardi anta wali fid dunya wal akhirah. Tawaffani muslima wa alhiqni bisolihin. Ketika seorang wali atau seorang nabi, seorang ulama mengatakan anta wali, engkau adalah yang paling saya cintai, engkau adalah zat paling penting. Esensi paling penting adalah engkau, itu tertanam betul. Apa artinya uang 1 miliar kalau saya setiap detik bisa tersedih mati, kena gempa, kena tsunami. Apa artinya uang di situ kalau bisa saya bawa terkecelakaan. Sehingga tingkat khauf ini akan menggetarkan dia untuk menganggap uang yang kesekian. Nah, maksud Allah orang diberi ilmu itu begitu, la rafa'nahu biha. Harusnya itu menjadi terhormat, punya watak-watak terhormat karena mental-mental begitu. Tapi walakinnahu akhlaka ilal ardi. Kadang orang alim itu melampaui itu dilewati. Artinya dilewati bareng didik 1 miliar tahajud itu yang serapati penting orang menilai la ilaha illa anta. Pokoke jadwale sesuk memori sesuk nasarno dhuwit sing 2 juta iku piye? Nak 10 juta? Piye? Pikirane mulai investasi mulai bos sing ora mulai beli mulai wil semua ora pokoke jadwale pirang? Dhisik rondo tangga desa ora kepikiran bareng di dhuwit kepikiran malah terjadwal pisan. Oh itu sudah memori-memori yang enggak benar-benar mulai hadir semua. Bisa ambil uang ramah sopan santun menawa kadang-kadang iso utang. Saiki ora ramah blas mergo pikirane wong ku sing butuh ndekne. Wis mental perempuannya umat, mental otoritare napa? Umat, keangkuhan umat, segala yang busuk-busuk umat kah? Nah kalau sudah mulai begini ketika Allah itu tingkat munajat kepada Allah itu sudah bisa. Walakinnahu akhlaja ilal ardi wattaba'a hawa. Dia cara berpikir sudah menuruti hawa nafsu. Makanya sekarang dilatih, berpikir secara ulama itu tadi, kayak ngendikane Abdul bin Mas'ud. Jangan sampai saya melangkah 1 langkah. Ini saya tidak pernah yakin bahwa bisa meneruskan ke langkah berikutnya. Karena benar-benar tertanam di hatinya bahwa biyadihi malakutu kulli syai', bahwa di tangan Allah setiap saat ada kendali yang bisa rubah-rubah.
Paham gitu? Nah, Bal'am sebagai orang alim, sebagai orang dekat Allah harusnya begitu, tapi dia lebih iman sama uang. Dia lebih nggak bisa melogikakan hidup tanpa uang. Walhasil wali cerita akhirnya Bal'am nuruti. Dengan Ismul Azam ini dungakno ya Allah dengan Ismul Azam alladzi sammaitahu fi kitabik wa anzal tahu fi kitabik. Musa itu takdirkan tidak bisa masuk wilayah Palestina. Nabi Musa pusing, mubang-mubang dengan roti, gak roh jalan. Mempanjang Allah kadung janji, nak saya ngambil semua ada disembadani. Korbannya Nabi ini lagi disembadani. Ada korbannya Nabi ini kalimat disembadani Musa. Nabi Musa ya Rabi itu. Dia ya Nabi. Dia maklumi nak pengiran harus bersikap. Dia Nabi Musa ya maklumi, maksudnya harus bersikap apa? Demikian. Nabi saya profesional, jadi profesional. Pengiran ya profesional, kadang apa? Wah, akhirnya Nabi Musa nduwun, ya Allah, sebagaimana dia pakai Ismul Azam yang kau sembah dari kula nggih ngangge Ismul Azam kudu dia sembah. Cara Jawa adu guru, adu napa? Adu guru. Tapi Nabi Musa di syariat sing elek kaya Nabi Nuh, yaitu syariat fasik dan itu tidak dipakai Nabi Muhammad. Ya, dan itu tidak dipakai Nabi Muhammad ini beri catatan dan itu tidak dipakai Nabi Muhammad. Nabi Musa ya Allah bagaimana engkau membadani Bal'am dengan Ismul Azam engkau juga harus membadani dulu. Ini Bal'am ampun dengan patah ini kecuali suul khotimah dalam keadaan melek terus. Nabi Musa melangkalah mas. Pengiran dia profesional disembah. Ya. Akhirnya walhasil Bal'am mati napa suul khotimah. Tapi itu dimulai karena kecintaannya pada harta, pada uang, pada dunia. Makanya sekarang dilatih, masalah duit ini harus dilatih. Sama harus benar-benar melatih. Apa susahnya sih kita misalnya suka uang dengan melibatkan Tuhan itu apa susahnya? Misalnya pulau, misalnya di duit, beneran jaluk uang, beneran ngel-ngel uang. Uang dalam Islam tidak ngel-ngel uang ya Islam. Apa susahnya sih misalnya sampai punya uang dengan asumsi perjuangan? Ya kan tidak ada susahnya kan sama. Misalnya kita tuku pakaian apik, niatnya nutupi aurat, tuku mobil, nak menolong bisa nulung uang, paling gak nulung awake dhewe. Tapi kalau kita sudah dengan mental-mental duniawi itu, ngendikane Nabi mesti semua duniawi itu fakhra waria, semuanya untuk keangkuhan. Terus nomor kali tentang tiang alim yang jadi korban lagi itu yang terkenal di kitab-kitab juga karena dunia. Agar bisa malah termennya, cuma cerita ini sebagian al-hadis mengatakan Israiliyah. Ya, tapi sebagian ulama mengatakan bahwa itu memang ikibar, satu perbandingan, bahwa orang alim saja bisa tergelincir. Justru dengan logika kealimannya. Ini itu sayup baru napa? Nah. Jadi setiap kali ada kesalahan, dia punya mental paling nanti dimaafkan. Ini wow, napa bataku demi bagi kauman napa? Eleng-eleng itu utama sing iso ngaji. Ciri utama wong alim nak salah mesti dengan logika wataku numibadi kauman saleh. Wis rasa ana sik salah, engko dadi wong saleh men. Berarti ini ngoten cerita secara ilmiah itu ada kontroversial, tapi itu ada di kitab-kitab sebagai bahan itibar. Ini jelas baik untuk bahan itibar. Berarti itu yang alim sufi good. Jadi ini saking terkenal nanti somiber, saking terpilih, saking parkir ini. Kalau nak rino ya foto bunyi tahajud, jam. Nah tapi saat-saat ibadah ini santri ini pirang-pirang hebat kan. Tapi ibadah ini ditandingi mbek santri ini kalah. Sale kerja kadang poso kadang ora, santri ini poso terus. Sale tahajud 500 rakaat ditandingi 1000 rakaat. Wah, agar buat itu ibadah gue kalah misalnya. Bisa takut, cuma gue ibadah mengalami aku. Wang juga. Resepnya dia ada. Ini gue tak, kalau ini gue nanti dosa. Beriling dosa pulau misalnya bersolat, mau kesel baik. Beriling dosa pulau, pengen sholat malam. Wah, kira sholat malam, aku kesel, eling dosa malam. Sholat malam, akhirnya gue harus mati istirahat. Lana jenar lagi susah untuk istirahat. Jadi mereka setan keakuasi gue coba itu gak iso. Akhirnya setan minta jadi santri. Lah terus piye? Berarti aku bisa sosial, iya Pak. Itu apa?
Selingkuh loh, wah keduren. Ikan dira, wah keduren itu kena apa? Zina apa? Keduren. Mateni wong mateni, wah keduren. Ngeflare gak nyabu kan? Wah cocok dengan kan ngeflare. Lah mulai dhisik kan iki padha agar toko sabu-sabu to warung nakal mesti dijaga wong. Tenang. Kalau hasil Pak Kiai ini nyabu ngeflare. Warang ngeplay kan setengah sadar, setengah waras. Wah, akhirnya sing jaga wedok jadi perkosa. Sing lanang teko murid-murid dipateni. Jadi sempurna. Apa dari sisa para telu-telune di lakoni ngeplay ya wis. Zina ya wis malah merkosa. Mateni ngene apa? Ketekan. Warang ketekan kabeh dekne sadar tobat setan teko. Sekarang kamu harus nyembah saya. Kalau tidak, kamu akan mati nelong. Dituruti bisa. Akhirnya mati suul apa? Khotimah. Dan ini. Sebab itu logika wataku numibadi kauman solihin itu logika yang tidak boleh dipakai siapapun. Bahwa saat kita dosa itu tidak boleh berharap nanti suatu saat tobat atau akan dimaafkan Tuhan itu tidak boleh. Kita harus gentleman. Ya, ajarannya Nabi Muhammad itu harus gentleman. Kalau kita dosa harus melakukan Rabbana zalamna anfusana. Jangan sampai kita dosa dengan logika wataku min ba'di qauman sholih. Cukuman gue dosa. Soalnya dosa fat zalamna apa? Anfusana. Kita memang manusia tidak sempurna, tapi kalau dosa kudu fair. Allah itu paling seneng nak nang jujur. Sebab itu semua ajaran doa istighfar dimulai Rabbana zalamna anfusana. Ya Allah kula ngani ngoyo awak kula piyam Mbak Robbi inni zalamtu nafsi. Semua doa istighfar itu dimulai dari pengakuan dosa. Iktiraf bidunub. Karena kalau tidak iktiraf bidunub, sampean akan pakai logika orang Yahudi. Malane tengene Quran wa akharuna atarafu bi dzunubihim khalatu amalan sholihan wa akharuna sayya atawu ajatuban apa alai. Karena dimulai dari wa akharuna atarafu bi dzunubihim. Kalau salah ya ngaku salah. Enggak usah pakai logika macam-macam. Kalau salah harus gentleman. Kita ngaku Rabbana zalamna anfusana. Rabbi inni zalamtu nafsi zulman katsiran wala yaghfiru dzunuba illa anta. Sebagian hadis malah meriwayatkan cara iktiraf itu ekstrim. Nabi pernah ngajari itu yang dipakai kitab Fathul Wahhab, itu termasuk doa istighfar yang dipakai kitab-kitab fikih itu. Allahumma firli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni. Sampai dosa yang saya tidak tahu tapi engkau tahu. Sebagian riwayat Nabi mengajari doa Allahumma firli fi jahli wa israfi wa khoto'i wa amdi. Ya Allah ampuni semua kesalahan saya, entah itu saya sengaja atau tidak. Salah sengaja ya pirang-pirang. Kowe dadi toko laris iku ora sengaja mateni pinggir. Meniku kok ora turune kelapa. Kowe dadi kiai menarik cara kowe prestasi kiai liyane kemakjub yo ngurangi panen. Lalu kalau dengar dari pangeran, tak kepengen jadi kiai sempurna. Di kasus sidik-sidik asal gak nyabu, gak selingkuh, gak ngeplay. Sementara ini orang teman-teman oleh maksud nombong biasa-biasa mawon. Orang itu harus fair karena ya dalam kebaikan kita juga ada keburukan. Saat kamu menjadi sang bintang, mesti ada yang redup. Makanya ya harus toleransi, harus yang biasa-biasa saja, harus ngakuin apa, ditarapun apa, dihidupi. Robbana zalamna apa, anfusan. Ini ajaran Nabi. Karena Nabi trauma, dulu setiap orang dosa itu keyakinannya dari baru lah akan dimaafkan. Wataku numibadi kauman sholihin toh nanti dapat. Lalu logika ini pula yang ironisnya sekarang dipakai oleh pejabat-pejabat yang korup, oleh tokoh-tokoh yang serampangan cara menggunakan uang. Hanya berdalih dengan mentasarufkan sekian dolar atau sekian dinar akan dimaafkan. Makanya teng Ihya dikatakan Imam Ghazali dalam Kitabul Mal wa yazunnu haula anna bi tasarrufatin dinaraini wa dananira farulahum ma'anahum akhadhu ulu fadinari. Wong korupsine sak miliar. Dia nyumbang 150 juta wis terus akeh. Korupsine sak miliar. Nyumbangnya masjid 100 juta wis terus akeh. 100 juta itu baru 10% dari 1 miliar. Berarti masih belum. Padahal syarat tobat semua yang
Dia ambil secara salah, harus dikembalikan semua. Kok dibaliknya 100 juta? Dibaliknya 1 miliar, itu salah. Apa mereka mau dibaliknya apa? 100 juta. Tapi dengan logika Yahudi tadi ngiranya dengan ditakarkan yang benar 100 juta, iso nafaroi sing samil. Tidak bisa dalam tobat salah itu harus dikembalikan semua. Dan ngono korupsi rasa kabeh. Jadi tiap korupsi 100 miliar kudu sekian 10%. Kalau zakat itu tidak gitu, zakat itu 2,5% sebagai tasdiatul mal, tapi malika, malu nafsika. Kalau hartanya pemerintah, hartanya orang lain itu ya tidak perlu dizakati, ya dikembalikan semua. Orang zakati, ya perlu dibayar kabeh. Kudu korupsi dizakati, orang zakati blas. Ya memang harus dikembalikan semua. Paham? Lah korupsi itu masih dosa kecil. Artinya dibanding dosa merasa tidak bisa hidup tanpa uang. Mulanya para koruptor, para orang yang nggak benar, mungkin korupsinya bisa dimaafkan. Tapi yang nggak bisa dimaafkan adalah kadang dengan mental korupsi itu akhlaka ilal arti, merasa tidak bisa hidup tanpa uang. Kalau bolak-balik matur, mungkin cawe itu sing zina mungkin dimaafkan Tuhan atas nama zina. Tapi ketika sudah menjadi PSK dan menjadi mental zina, itu yang rawan dari sepuro itu satu. Dia berpikir aku nak orang jadi PSK mangan nopo. Itu yang rawan dan bisa dimaafkan. Kalau sudah begitu berarti sudah sirik. Dia tidak bisa bayangkan dapat rezeki tanpa jadi PSK. Dia nggak bisa hidup tanpa korup. Ini yang dosa susah dimaafkan. Padahal Allah menghentikan innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik. Sebetulnya duna dzalik memasukkan zina dan korupsi. Tapi setelah lama jadi PSK, jadi koruptor, dia dengan logika sirik. Akhlaka ilal. Akhlaka ilal arti misalnya begini ya. Anak yang menjadi PSK itu secepat-cepatnya layak pakai itu kan umur 14 tahun. Ketika umur 16 tahun misalnya jadi PSK di Jakarta atau di Hong Kong sampai 20 tahun. Ditanya, apa kamu udah ingin tobat? Kamu nak tobat mangan nopo? Padahal jelas-jelas dia pernah ngalami umur 16 tahun yang tambah jadi PSK ya iso mangan yang nyatane urip nganti 16 tahun. Tapi kenapa baru jadi PSK 4 tahun merubah pemikirannya dia, aku nak jadi PSK mangan nopo? Lho dekne kelar mangan lewat PSK ra 4 tahun terakhir. 16 tahun pertama pakai apa? 16 tahun pertama kan jelas-jelas dia bisa makan tanpa jadi PSK. Kenapa ketika 4 tahun jadi PSK kemudian dengan logika aku nak ora jadi PSK mangan? Sama. Zaman kue mondok, iku dikai gedang goreng loro wis seneng. Zaman kue mondok iso mangan dogol wis seneng. Dikai wong wis seneng. Tapi ketika Anda mulai suka uang syubhat, ana ora di dhuwit ora iso seneng. Lho kowe puluhan tahun dadi wong julu ora jelas ya gampang seneng. Lho saiki bareng roh dhuwit logikane nek ora roh dhuwit ora iso seneng. Ya dosa ini yang rawan dikatakan syirik. Akhlaka ilal. Kita harus melatih diri terus bahwa selain Allah itu tidak penting. Karena kalau menjadi penting itu tadi akhlaka ilal. Dan itu rawan menjadi dosa syirik. Makanya yang ketika ada di finali, ya ini kira Allah tenan ya. Ketika ada di finali saat menafsirkan kalla balrona ala qulubihim makanu yak gitu. Manusia itu akan kalah pemikirannya lewat keseringan perilaku yang dialami. Nggih, balrona ala qulubihim makanu sama nak percaya tes mau. Itu tadi. Saat bisa orang jadi PSK umur cilik sampai 16 tahun, dia bisa makan, bisa faati budene, bully, yayasan yatim piatu, dikai tanggane. Walhasil 16 tahun yang berlalu dia bisa makan tanpa menjadi PSK. Pertama jadi PSK masih ngerasa rugi, kedua masih ngerasa dosa. Tapi kalau sudah 4 tahun, dia akan cara berpikir aku nak ada jadi PSK mangan. Berarti logika tauhid sudah berbalik. Rezeki yang dia dapatkan 4 tahun membunuh rezeki yang dia dapatkan 16 tahun dan menjadi sirik. Karena keseringan melakukan. Balrona ala qulubi maka anu ya. Kula mulai cilik misalnya cah cilik dolanan pasir ya seneng, dolanan banyu yang seneng. Saat kita agak ABG nyekel HP dolanan wis senenge ra karuan. SMS wis senenge.
Tapi kenapa saat kita jadi tokoh, jadi kiai, so seneng entah ini numpak mobil mewah, tabungan banyak, pengaruh banyak. Kapan kamu menjadi musyrik begitu? Kenapa kamu sekarang jadi bodoh? Bisa untuk ijazah khusus untuk sekolah karuan. Saya ini ijazah rapat itu gue pikirannya. Kenapa kita justru menjadi bodoh sekarang? Berarti pinter zaman ke mondok, nggak paham ya? Mulai pulau tak latih tenan. Pulau memulai dari diri saya sendiri. Pulau tak latih. Pulau dulu ngobrol biasa, biasa, turut biasa, biasa. Pulau ini biasa. Saya latih sendiri. Bahwa saya bisa senang sendiri dengan Tuhan. Pulau latih. Pulau mulang di seneng, ramulang di seneng, dewan di seneng, kurung kabar orang ras seneng di seneng, biasa mau pulau latih. Pulau latih terus. Nah, pulau ini biasa banget. Kalau nak lunga tenggalan ketemu bus biasa, ketemu orang macam-macam mustahil mati mau. Ini biasa mau, harus dilatih. Karena saya takut musyrik saja. Nah, sama rasa uji musyrik ora paham. Ora paham. Mesti ora paham. Ora paham ora mesti. Itu tadi, kesalahannya orang alim itu kalau sudah akhlada ilal merasa lama di bumi. Akhlada itu merasa lama di bumi. Misalnya saya sekarang tidak punya uang, terus mikir, wah kalau saya tidak punya uang besok gimana? Yang jamin kamu bisa hidup sampai besok siapa? Ya, sing iso jamin atau urip nanti besok. Ya. Berarti kamu merasa besok butuh makan, kuwi akhlak ilal merasa kamu hidup kamu sampai besok. Jadi jamin toh. Yang mesti terjadi adalah hidup saya sekarang butuh Tuhan. Hidup saya besok ya butuh Tuhan. Loh kok saya misalnya muni hasbi Allah, nikmat lagi ya Allah, sekarang saya butuh engkau. Nanti ya butuh engkau, besok butuh engkau. Bahwa dalam sunnatuka ya Allah. Bahwa dalam sunnah jenengan saya sebagai makhluk kudu mangan sego kudu jenengan dalam sunnah jenengan diliwatno sego banyu dan sebagainya. Nah tapi nak rano duit kan kayak itu sama. Kalau kamu tidak bisa bayangkan hidup tanpa uang, mestinya lebih tidak bisa bayangkan kalau hidup tanpa bumi, hidup tanpa oksigen. Ya toh. Kowe kok dadi goblok, nak urip rano duit ora iso. Nak urip rano oksigen ora iso. Wong ra duwe rong dina iki urip, tapi nek ora oksigen 5 menit. Kenapa kamu jadi bodoh? Wong kok muni wong urip tanpa duit ora iso. Niku bodoh-bodoh niku wong. Wong ra duwe rong dina iki kuat. Maksud sak wulan niku. Tapi ora sampai 5 menit. Ora kuat. Artinya kita lebih butuh oksigen ya. Terus kamu sekarang nggak di bumi, berarti lebih butuh bumi kan? Yang detik ini juga yang mesti kamu butuh adalah bumi. Kita nyaman di bumi karena ada guncangan gempa, ada tsunami. Sebab itu kalau sampai yang dengan tingkat kewalian atau tingkat kealiman saat menghentikan ya fatirot samawati wal benar-benar tertanam ya Allah yang mengatur langit dan bumi yang saya sekarang butuh untuk tempat saya beranjak, bumi yang sekarang saya butuh untuk saya menem. Aku orang motor duit, muni wal ardi ramah buati, soalnya kuat duit. Nah itu kalau sudah begitu, jenis akhlada ilal, itu naudzubillah misalnya itu. Kalau sudah orang alim begitu itu, tapi itu kira kita awang-awang malah rapati popo. Mulanya kata awang, ini sanksi bagi orang alim. Jadi dari awal ini sanksi bagi orang alim. Sing ate naru ayah, jadi kata pulau barang malah resikonya tinggi. Resiko disalahno. Tapi harus dilatih. Kata si Finali, kata Abdul bin Mas'ud, Sayyidina Umar itu dilatih. Ya melatih diri. Nah Umar terkenalnya sing dawuh ngene iku, "Idza kunta fi subahin fala tantaziri masa, wa idza kunta fi masain fala tantaziri subah." Jika kamu di sore maka tidak usah nunggu pagi. Jika kamu di pagi tidak usah nunggu sore. Artinya hidup ini benar-benar bertransaksi terus setiap detik dengan Tuhan. Siapa yang menjamin kamu itu bisa nanti sore nanti itu. Sehingga anak-anak kok kepikirannya waktu saat dipanggil pengiran amalan solihan atau orang. Per detik dia berpikir begini. Tidak ada sangkaan kan orang. Anak usia sekolah. Dan aku sekolah harus biye. Kalau di dua, kalau di nomor di dua, sopo di nomor sekolah ya. Pengiran bisa pakai sekolah, bisa pakai SPP, mertua, mertuju, bisa pakai SPP, malah pengiran bela-bela bisa pakai apa? SPP. Paham ya? Itu ketika difinali, kalau balrona ala gulubi makan begitu. Pola pikir kemusyrikan itu dimulai kebiasaan. Itu tadi kalau mau matur.
Saat 16 tahun seorang gadis mendapat rezeki min ghairi zina tanpa jalur PSK, atau dia dapat rezeki tidak makan. Kenapa? Karena jadi PSK 4 tahun sudah berpikir, aku nak arah jadi PSK mangan nopo. Aku nak arah korupsi mangan. Nah itu yang rawan dari diampuni. Jadi jenis apa? Akhlada tidak lagi. Dia merasa nyaman di bumi, merasa nyaman dengan diri. Ya kalau sudah demikian itu sudah fatal. Ya, saat baru setan pakanan apa? Benar. Buat ini kalau terus akan sedikit begitu tema. Walaupun zarokna di jahannam. Walaupun zarokna lan teman-teman menciptakan insun. Ayo polak nasib sehingga wisoko insun di jahannam. Kedua rokok jahannam. Kasiron yang kelompok akan minal saking kelompok jin wal insi lan kelompok manusia. Neraka jahanam itu bagi mereka sing lahum qulubul la yafqahuna. Lahum itu tetap kedua jin dan manusia qulubun di ati, duwe pira-pira ati, tapi la yafqahuna. Kang ora iso dadi pinter sapa manusia lan jin dia kelan qulub. Jadi duwe ati tapi iso dadi pinter. La yafqahuna ora iso memahami sapa manusia lan jin dia kelawan qulub al-haqqa ing barakah. Walahum a'yunul la yusiruna biha. Walahum lan iku tetep kedue manusa lan jin a'yunun te duwe pira-pira mirpat tapi la yusiruna biha. Ora iso padha ningali sapa manusa lan jin biha kelawan a'yun dala ila qudratillah. Ing dalil-dalile kekuasaane Allah. Basara bibarin kelawan ningali sing iso ikhtiar. Walahum adzanul la yasmauna biha. Lan iku tetep kedue manusa lan jin adzanun te pira-pira kuping la yasmauna kang ora iso ngrungokno. Sopo manusa lan jin dia kelan azan. Ora iso ngrungokno ala ayati ing pira-pira ayat wal mawaidha lan pira-pira nasihat. Sima atateburin lan ngrungokno sing angen-angen wekti adil lan nampa nasihat. Ulai kal an'am balum andal. Ulai kau te mengkono-mengkono wong akeh kal an'am kaya dene raja kaya dene kewan. Fi adamil fikhi ing dalem ora anane paham wal basori lan ora anane melek ning kebenaran wal istima lan ora anane krungu ning kebenaran. Balung balik te wong akeh yo adolu luwih sesat minal an'am sangking kewan. Wong nek sing wis sepe ngene iku luwih sesat. Liyane krono satene kewan to an'am iku tak tuju iku golek apa an'am mana fi aha ing pira-pira kemanfaatane an'am. Wa tahrabu lan lumayu apa an'am min madhariha sangking bahaya-bahayane an'am. Kewane nek ana manfaat diparani nek ana madharat dijauhi. La wa haula te mengkon-mengkon wong akeh yuk bimu napa do maju sapa haula agama bimu ikdam maju ala nari ngatasi neraka. Mu'anat datan krono ingkar. Ulai kau te mengkono-mengkono kabeh gum yang ulai iku al-ghafiluna wong sing lali kabeh. Dia iki ayat niki sing paling termasuk ayat paling populer sing dienggo dalil masalah kejiwaan manusia. Dia sing dienggo dalil tentang kejiwaan apa? Manusia. Manusia itu jelas punya hati, punya mata, punya telinga. Tapi kemudian lewat iman. Ini ruang tenan iki. Lewat iman ini cara pandang orang berbeda. Malahnya teng Quran wonten ayat innal ladzina amanu wa amilus solihati yahdihim rabbuhum bi imanihi. Ya contoh gampang begini. Kalau nanti maca polemik sing antarane tiyang Wahabi dan ahli sunnah sing polemik terkini kados sama ulama Wahabi sing terkenal kan Abdul Bidbah sing nembe kapundhut kemarin. Kalau ulama sunni yang terkenal ya kados Said Muhammad, kados Ramdan Al-Budi kayak apa. Manusia itu sebetulnya itu hanya selisih sedikit saja ketika melihat objek, melihat objek. Kalau wong nakal nak orang itu ayu belajar pikirannya kapan iso ngrasakno dan dengan cara apa dia bisa merasa. Mesti pertama terlintas begitu, karena dia dipandu oleh mental kefasikannya, kezalimannya. Paham? Nah wong soleh sing ro sempet-sempetan ya Allah naudzubillah min dzalik. Ya muga selamat. Ya sama-sama melihat, tapi sing sitok istighfar, sing sitok semangat berbu. Begitu juga kebalikannya. Madun kurumutik buanter nyetel ruku pingin seperti. Nah, krungu pengajian senenge ra karuan. Lah wong pasek walian, krungu pengajian kupinge kok dikoroi. Nah, krungu musik senenge gak krungu kupinge yo padha. Tingkat kekerasan suarane yo. Tapi cara menerimanya beda. Sitok ngrungokno Quran seneng, sitok ora seneng, sitok ngrungokno musik seneng, sitok. Ya. Makanya ya kula bolak-balik matur teng ngaji. Kesalahan Wahabi adalah dia mengabaikan paham-paham psikologis. Dia hanya pakai teks-teks dalil yang menyatakan bahwa akilah itu musyrik.
Kalau balik malah itu sampai apa? Memang orang Wahabi menurut sorikul ayat itu mirip-mirip benar, menurut sorikul ayat. Tapi dia mengabaikan faktor-faktor psikologis. Misalnya begini, orang yang ke kuburan dihukumi sirik. Wong golek tenang kok ning kuburan. Tapi dia tidak punya semangat mensirikkan orang yang golek tenang ning diskotik. Golek tenang ning gone nikah. Kenapa itu tidak semangat dihukumi sirik? Golek tenang kok ning kuburan itu sirik. Sementara sing golek tenang ning klub ning gone diskotik orang dihukumi. Padahal ini kan menyangkut psikologi saja. Perasaan orang fasik tentu boleh tenang nih gue diskotik. Perasaan orang soleh tentu milik kuburan. Ya memang ada jalan sing musma'aleh, misalnya foto-foto boleh ketenangan motor Quran yang masjid itu memang jalan-jalan sing musma'aleh. Tak ada seorang pun sing hukumi muslim. Sekarang perbandingannya begini, kata Romdon Al-Buri ini kalau telepon. Saat kita mengatakan bahwa kita mendapat hidayat berkat Rasulullah, kita mendapat rahmat berkat Rasulullah, ya Rabbi bil Mustafa balik maka kita. Itu orang Wahabi mengatakan sirik. Tidak bisa, itu namanya tawassul bil khalqi. Tidak boleh. Muhammad bagaimanapun makhluk. Mengenai ngomong ngaji nak dengar teng raudhah dituruki polisi-polisi wae. Nggih to mesti kasih-kasih takok itu nak madhep kuburan nak dipentungi. Mergo dianggap donga ning makhluk. Makanya orang ahli sunnah bikin perbandingan. Saat orang Wahabi berobat ke dokter, itu nak ditakoki lha kok wis mari, wah dokter itu canggih. Safanillah. Safanid daluk, safanid topik. Wah dokter itu iso ngobati tenan, iso marani. Nanti ini ngombe di banyu iso nyegerno. Nak muni, lho mau jare ngelu saiki wis mari, wah banyu tak budrek mari. Kenapa itu tidak dihukumi sirik? Sementara Rasulullah yang jelas menjadi sababur rahmah wal hidayat ketika kita mengistinadkan untuk rahmat dan hidayat ke Rasulullah dihukumi. Mestinya nak wong Wahabi hukumi sirik yang ini. Sing seneng Nabi muni hidayat sebab Nabi ya sirik. Sing muni mari ngelu sebab budrek nggih sirik. Sing muni waras sebab mangan yo sirik. Sing muni seger sebab ngombe yo sirik. Karena isnadul umur ila ghairil salah. Tapi tidak, ternyata yang semangat dihukumi sirik itu kuburan sampai dungo nih karya. Padahal asal usul dikatakan sirik sama, yaitu karena dianggap istinad ila ghairil. Ya makanya kalau setuju ya terhadap pendekatan ilmu modern sekarang ya, bahwa sebuah teks itu tidak bisa diperlakukan hanya dengan ilmu teks itu sendiri, harus dengan banyak perangkat ilmu. Termasuk ilmu ini lahum qulubun la yafqahuna biha walahum a'yunun la yubsiruna. Karena kalau kita sudah beda cara berpikir, itu cara melihat mesti beda. Ya cara melihat mesti nopo beda. Ini wow, podo-podo delok wong ayu, sing wong fasik semangat pengen ngrasakno, sing wong saleh semangat isti'adzah, gimana dijaga Tuhan dari sini. Karena kalau bolak-balik matur, cara pandang ini sebenarnya seperti Abu Nawas ini. Abu Nawas itu budanan melayu. Di loroi kancane Abu Nawas udani rahmat kok melayu. Berarti lari dari roh. Jadi Abu Nawas timbang iga rahmat. Jadi itu kan cara pandang. Melayu kok rahmat mesti elek, mau rahmat kok dipelayon. Ya tapi iga rahmat ya napa? Masalahnya podo tapi cara pandang berbeda. Nah manusia itu pasti begitu. Ya, lahum qulubun la yafqahuna. Ya, karena dari awal cara pandangnya deh. Lah Mustafa wong gedak kete orang mesti gak janggal. Murah-murah kok gedak. Jare wong fasik ora mati wiridan. Karepe piye gedak-gedak dhewe. Lah memang dari awal cara pandang deh. Nah, sampai saya kiamat mazhab Abu Nawas apa ada kancane. Kancane yo bener rahmat kok dipelayon. Ya Abu Nawas yo bener rahmat kok tidak. Ya wa hatta ila yaumil qiyamah begitu. Lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna. Lah Nabi Muhammad saat dakwah dipandang begitu. Cara rival-rival mereka yang kokoh kayak Abu Jahal, Abu Lahab, Muhammad yang bikin satu gerakan untuk mengambil alih perhatian manusia supaya dia jadi tokoh. Walhasil gerakan Muhammad dianggap politis.
Paham ya? Nak cara sahabat, cara sing iman itu enggak politis, murni da'anat ilallah. Paham ya? Ya kan cara pandang dari awal sudah beda. Sitok darani Muhammad bergerakan demi ambisi pribadi. Sitok darani Muhammad bener-bener da'anat ilallah. Ya itu ya, hati itu begitu, bisa ya kohuna bisa layak kohuna bisa. Padahal objeknya sama, mahalun nazar sama. Ya itu tadi, makanya kalau setuju ya, pendapat-pendapat ahli sunnah, tidak bisa orang Wahabi mengatakan kalau kita ke kuburan langsung sirik. Kalau alasannya boleh ayam di kuburan sirik, orang yang ke diskotik, yang ke niklab atau yang mencari hiburan di luar Allah juga dihukumi apa? Kenapa itu tidak? Mengapa kalau nu cerita, mengapa kalau sama kali sarang ini tentang Mekah, betul Sawarikul Anwar itu dua gawean dan Muhammad. Ini digeledah tuh tidak kita perlu tidak. Walau Gus napas tidak betul nopo. Sekolah digelandang terkantor imigrasi. Terus kan motor jagat malih waktu biasa motor 40 lah. Kan motor jagat malih. Mereka dihukumi sirik. Bocah alim iso maca Wahab dikan apa? Jagat. Sing ngomong polisi dulu. Semua kowe mesti rek isya tetep moto asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar semua tersinggung lho kuwi padha dene kan moto jati kok tersinggung anggap ae wiridan lah wis kuwi cara pandang gitu. Sementara mereka enjoy saja saat ditanya mau dari ngeluh saiki mari kabar mental bur dulu kan lucu ya memang terus ya macam itu tadi, hati itu bisa begitu, cara pandang beda. Itu seperti anekdot tentang ceritanya tentang Abu. Jadi bisa kita memandang udan rahmat, maka jangan lari dari rahmat. Jika bisa kita memandang semakin di situ terus, semakin minjak apa? Yang benar ya yang sarang, yang daerah Pantura, anak udan jaga ini benar, jurasi pelakon. Itu paling benar. Jadi, apa diadai, jadi itu ya orang iba, ya orang lah. Ya dia nganggur dua mata itu tadi mohon kalau terlalu. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Walillahi lan iku kagungane Allah al asmaul husna utawi sebutan-sebutan sing bagus. Ayat is-atu digese 9 wa tisuna lan 90. Alwaridu ingkang tumeka biha kelawan al asmaul husna. Yen iku 99 wal hadits hadis. Wal husna te husna iku mu'annatul ahsan iku mu'annate kata ahsan. Asma husna asma sing sangat bagus mergo mu'annate ahsan. Buatan mu'anati hasan tapi ahsan sing luwih bagus. Fatu mongko donga sira ing Allah. Utawa nyeluk sira ing Allah samu tegese nyeluk sira ing Allah dia kelan alas mail husna. Wa darulan ninggalo sira kabeh utruku tegese ninggalo sira kabeh alladzina ing wong akeh yuhiduna kang padha ingkar sapa alladzina. Min al-ahad wala hida yamiruna tegese condong utawa menghindar sapa ngakeh hati sange kebenaran. Si asma'in dalam biro-biro asmane Allah. Haitus takus kirane gawe mustak gawe istiqok gawe materi sapa ngakeh minatangi asmaul husna asma'an kira-kira nama li ali hati betit berholo-berholo ne wong akeh kala takoke lasa minawa saking muannats lafat Allah wal izza lan muannats izza minal aziz sangka lafat Allah al aziz sangka sifat Allah al aziz wa manat lan sifat manat minal mannan saking Allah sing al mannan sing akeh maring. Saya jawab bakal jenwal sopong akeh fil akhirat ing dalam akhirat jaza maklan walase perkara kanu kang ana sopong akeh ya maluna ing lakoni sopong akeh. Wa hada utawi iki qabdal amri dunya den perintahno bil kita kelan. Pun kula terang niki sing ibadah madhep. Kula wau maca teng tafsir kados Ibnu Katsir. Asmaul Husna niku kata sing salah paham. Nyongkone Asmaul Husna itu kan satu sebutan Allah yang 99 yang biasanya ada di mushaf-mushaf di doa-doa. Asma Husna itu nama-nama bagus yang kebetulan kalau bahasakan yang kebetulan ada riwayat itu saja riwayat yang horibun juga ini ruang tenang gitu sama tidak salah paham memang ada nama-nama yang disebut dalam 99 kalau nggak hafal sampai mungkin hafal tapi itu kan kebetulan disebutkan Nabi lewat riwayat yang horibun yang asing tapi sebetulnya Asma Husna itu lebih umum ketimbang itu. Ya lebih umum ketimbang
Ya semua sebutan yang baik, yang menjadikan kamu nyaman, yang menjadikan kamu dekat itu namanya ya al-asmaul husna. Bahkan lebih baik lagi saat kita tidak menentukan satu bentuk, kemudian karena mengakui nggak ideal. Ini ruangnya. Bersamaan paham. Misalnya begini ya, seperti riwayat-riwayat dari Nabi sampai ulama sampai para habaib itu kalau doa kan dimulai Allahumma lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma la ukhsi sanaan 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsi. Itu juga asmaul husna. Ya Allah, Engkau berhak dipuji dengan pujian yang layak sebagai kehormatan atau yang layak dengan kehormatan. Dan Engkau layak disanjung. Kama asnaita nafsa, kama asnaita ala nafsi. La uksi sanaan alika, tapi saya tidak bisa sepuas saya, tidak bisa sesempurna saya memuji engkau. Anta kama asnaita ala nafsi. Lakal hamdu bikul lima tardo, walakal hamdu ba'da ridha, walakal hamdu idha rodu. Kenapa kata-kata tahmid ini tidak munhasirah? Tidak terbatas. Semua tahmid itu akan sesuai konteksnya. Misalnya Nabi zaman perang menghentikan apa itu alhamdulillah Allahu akbar sadaqa wa'dah wa nasara abda wa a'azzajun wa jamal ahzaban wa'dah. Dalam masalah hidayat kita mengatakan alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana. Dalam masalah melepas jenazah, mungkin khutbah kita alhamdulillahilladzi tafarrada bil baqah. Dan sebagainya. Sehingga kita tidak perlu memaksakan diri baca Asmaul Husna 99. Sampai cukup lewat 1-2 lafaz yang kamu anggap paling nyaman sesuai kata-kata kamu, sesuai makom kamu. Mulane kados teng manakib kan Sabtu Qadir itu kalau wiridan tis'atu alfa di antara Asmaul Husna yang dipakai berapa? Tis'atu alfa, ar-rabbus syahid, al-mukhid, ar-rabbus syahid. Kalau saya biasa suami berapa itu disesuaikan dengan tingkat kehadiran Allah di hati para wali-wali. Itu beda. Paham ya? Jadi jenengan tidak usah memaksakan baca semua jenengan Asmaul Husna. Iya dong, tentang manakib saya sebagai benar tis'atu apa? Alfa, wiridan beliau itu milih 9 dari Asmaul Husna. Yang penting fatuhu biha, kamu menyebut Allah itu dengan asma-asma itu. Tapi tidak harus semua, ya, tidak harus. Ini perlu kula terangkan. Mergi Asmaul Husna nak tenggene pondok-pondok salam kadang wis jelma dadi bencak. Dari nganggo hijab Asmaul Husna. Ora repot dadi jimat. Maka iki di asma ini. Ora repot tinggo napa bencak silat latar belakangnya di jimat apa? Asmaul Husna ini bukan bener kan, bener urusan pengiran di urusan bencana apa? Oh, dan bener urusan nasi dari dia. Nah, ini sudah maipiye, nak orang yapi, ini tidak bisa, itu bukan bener, tidak boleh. Itu termasuk cara pulau itu, ya agak sampai pelecehan, tapi itu tidak bener, kata-kata sedikit. Lah, wadarul ladina yukhiduna fi asma'il. Asbabun nuzul ayat ini turun. Karena Asmaul Husna sudah disalahgunakan. Dan sampai rotar. Ketika orang-orang jahiliyah sudah personifikasi bahwa Hubal itu adalah Tuhan. Ketika iki Allata. Ketika orang-orang jahiliyah sudah personifikasi nak berhala iki mirip pangeran, terus darani Al-Uz. Termasuk sing darani Allata wal Uzza wal Manat. Itu penjelmaan dari bahwa orang-orang Arab itu iman sama Allah. Tapi Allah itu kan abstrak. Karena Allah itu abstrak atau gaib, mereka mengpersonifikasi dia, dibentuknya wujud. Nah wujudnya itu dibentuknya berhala-berhala. Karena mereka iman di Allah, jenenge dimirip-miripnya jenenge Allah. Ini mau kayak Lata minallah, Manat minal Manan, ya, Uzza minal Ahad. Nah ini yang bahaya. Mulane kira usah geman darani akeh keris wis jasma iku malah mirip ngene iku. Nah ini kula setuju Wahabi darani sirik masalahnya kula setuju. Pancen Pak. Nah kula nek sing dukun-dukun mbok ngudi menang. Ya dukun ada ora rasional, golek naga sastra sing lekuk pitu.
Wong ibaratnya lekuk songo, nak telu rapati ibar. Lah wong disuduk lekuk telu, lekuk songo ya lara sing lekuk songo, wis suwe. Wong disuduk beres lekuk telu wis lara, apa meneh lekuk 5. Pitu ya luwih lara, songo luwih lara. Iso bayangno. Artine ora krana canggih naga sastra tambah lekukane ya tambah. Lah alasane, tambah pura tambah hebat. Ya keris gereng mbek anyar lara gereng. Keris berkarat tapi sing anyar tentu lebih sakit yang berkarat. Jajal apa ya bukune. Ya mesti itu kan sesuatu yang rasional, yang normal-normal saja. Dari tambah kuno tambah mesti tambah lara. Wes berkarat terus gripil-gripil. Tapi kan karena dimitoskan, wah ini asli ketaanku gandring ini aslinya. Kabeh bakal lak muni apa? Ora asli lah, nek kok sono tepu lara. Ya asli ora. Ya itu yang enggak boleh. Kalau baleni malah Asmaul Husna turun di ayat ini sebetulnya bukan masalah doa. Doanya orang Islam itu bosan. Untuk menentang tradisi jahiliyah yang mentransfer asmanya Allah kemudian ditempel-tempelkan di berhoro-berhoro itu. Paham ya? Jadi misalnya di berhoro kesayangan diarani Al-Manat, mirip Al-Manan. Diarani Al-Uzza mirip Al-Aziz. Diarani Al-Lata mirip. Nah itu yang masalah. Paham ya? Karena saking cintanya Allah kemudian ditransfer itu ke benda-benda yang mereka cinta. Kalau Arab orang urut orang yang berholo. Jadi misalnya kasus yang Arab ini ceritanya apa gitu ntar. Mereka itu orang Arab kan di tradisi lomo. Jadi tiap tahun ini jadi hadiah kurban unta begini Ka'bah. Mulai sejarah itu tanya Allah. Itu wong nyembelih rawan, nyekel rawan. Itu orang Arab pinter-pinter. Ya pinter tapi ya nakal. Dina unta wati. Beda di kalong tanggan. Iki unta tahun ngarep tak nggo kurban ning Ka'bah. Tanggane rawani nyolong, maline lho rawani nyolong. Mergo di atas nama ana wae om. Apa ora ono sing ngomong. Lah kok wae pesta disembelih, ya dene sing pesta. Mergo ngerti nek Allah ramangan. Lah mulane pangeran duka ning gone Quran sama kana li sirataihim fala yasilu ila Allah. Wa ma kana lillah fala yasilu ila mutaqqi. Jadi kaya makom. Kulo wingi ngaji tengene pembudi-budi cerita. Makom wali songo sing didesain ala ulama iku mesti nampel. Sunan Ampel kan terbuka, biasanya satu lama terbuka terus di luar masjid mau dipagari. Tapi kan transparan, setiap orang bisa beli. Anak makam-makam yang lain kan dilewati juru kunci 3 sampai 7. Nah, udah. Akhirnya tambah dekat makam juru kuncinya tambah keren. Tambah apa? Keren. Wong nyucuk ya wedi, bila perlu ngekeki wedi. Pemenang nak sing iso buka khusus wonten uang. Kayak untuk perlakuan apa khusus. Ketika mana makam-makam yang tertutup itu jadi sini juru kunci. Jadi nak pulau senang Sunan Ampel untuk rasa juru kunci, nak juru kunci ya senang sing ono juru. Lalu itu dulu Ka'bah itu didesain demikian. Sehingga tidak sembarang orang bisa masuk Ka'bah. Akhirnya korban-korban sing konto-konto spesial itu dari untane pengiran. Untane pengiran itu serau malingnya lho rawani nyolong. Wayahe dikorban lho disembelih. Enggak digo pesta, sing wae pangeran ila tagana denga khusus tukang juru kunci. Jadi kampanye spesial. Makanya Pak Makana lillah bahwa yatilu ila suraka. Wa makana li surakain fala yatilu ila wa dari pangeran sama aku munci aturan kemprok. Jadi pangeran kan duka aku dielok-elokno aku ora melok mangan. Ujung-ujunge sing warak ngono-ngone. Ada kalau untuk korban untuk dosa mungkin. Korban kan nilai tak, itu enggak sampai daging agak sekian ini. Lalu kalau ini orang korban pusing, kalau ini itulah saya itu tonggo-tonggo karena sing korban kus, kalau korban jenengan kus, kalau korban itu pusing, mungkin sebelah dewi ini mah ada kena apa? Mungkin mantep kus. Orang waktu mau ngalir, lu tak perhitung tenang. Jadi ambil korban di lalu, yang untuk apa itu? Pengiran ramah kan? Ini jangan-jangan untuk pamata lillah bahwa ya tidur apa? Mana kalau pusing? Enggak rasanya gini, akhirnya apa? Sebelah itu tak teratur dulu. Fokus mantap apa ya ini? Ganggu tauhidku ya. Bahaya juga. Lu nanti kata pulang tuh, gue pulang dulu bener robot. Tapi ya dengar sih kalau orang nunggu di sebelah pak, ben. Ya karena itu tadi memang
Kadang ada satu tradisi yang kita ciptakan dengan atas nama Allah. Dan itu ngeri. Sebab itu dalam hal ini Dewa Wahabi punya prestasi bagus. Itu memang ditentang betul oleh Wahabi. Sehingga ya Ka'bah sampai sekarang itu terbuka. Lalu dalam hal ini terima kasih sama Wahabi. Ka'bah tetap didesain apa? Terbuka. Itu andai kan nanti wala-wali zaman didesain ke Sunan Pikbon itu pusing. Jika isu kunci nganti itu terus yang melebu khusus uang tertentu di dalam hal menolak Ka'bah kalau ada cocok Dewa dibikin apa transparan kayak Sunan Ampel itu kalau cocoknya ya biar tidak ada tradisi pamakan alillah pamakan alisyuraka lumayan ini mereka gak populer karena anak terang orang paham mau ayo sing ngapal Quran lah ngaji tafsir paham maksudnya faladilillah wa rubiye ya mesti pengiran ramalan mulai balai dulu pengiran nanti kok kalah-kalahan Gus berdesi kula korban no lillahi. Sing waras kula to, karo saling nakalan sing waras tetep nopo? Mane berdesi kula tak kandhani. Dek nak wae korban. Iku misale kira-kira aku sak keluarga entek 1 kilo itu daging 1 kilo nak entek 2 kilo ya 2 kilo. Nah maksudnya piye Gus? Ya artine kok ngene lho. Kira-kira aku mek kowe paling anggap entek maksimal 2 kilo itu daging 2 kilo. Jadi kene mangan dagingnya dhewe, dadi umpama kliru-kliru. Nah soal kudu mangan sing wonge ben marem ya mangan, tapi aku kan dipangan wong dadi adil lah. Misale aku bisa mangan 2 kilo ya aku untuk ganjaran sebagian dagingku dipangan 2. Lah aku mesti pun rokok. Jadi kalau punya agar korban nak rasa tuku wedhus cilik tuku daging lho. Umum ra umum kok bener cara kula. Jadi ora umum. Jadi umum kira umum pokoke bebas kisah. Kula penting bebas angin apa? Kisah. Ya kata kanca-kanca kiai sing janggal. Jenengan aneh-aneh iku. Ora aneh kok aku keyakinanku ngono kok ora aneh-aneh ya. Karena dulu itu ya terjadi begitu. Jadi onto-onto sing apik. Niku diistilahno lillah. Engko nek disembelih sing untung juru kunci. Jadi ada juru kunci ya. Gara-gara nomor Merapi juru kunci ya populer. Ana gunung opo yang ana juru kuncine dadi napa? Populer. Untuk akeh. Lah muga kabeh dikelola ngono kaya apa kan begitu. Warang unta wis api-api jarene wae pangeran. Wa maka nalillah bahwa yasilu ila suraka. Lalu itu nek wa iyyakum maitatan fahum fihi suraka. Barang unta wis digadang-gadang wae pangeran dibeli mati utawa anake mati. Wae wong akeh. Artine wong awam yo oleh mangan, nakalan. Ya digale wong korban sing apik dienggo panitia. Sing elek dibagi. Lan cara kula nek sampean dadi kiai untuk korban niku supaya ikhtiar. Kowe tak sujud kira-kira tak pirang kilo. Sale tak isrof-isrofe kan 2 kilo. Ya tuku daging napa? 2 kilo kuat. Dulu Nabi itu begitu. Nabi itu tidak pernah pas itu lasan tidak korban sendiri. Mesti dia sendiri juga korban di nafsihi wali ahli. Sehingga ketika korban campur aduk, Nabilah yang memberi, bukan hanya mendak. Itu hikmah itu biar hilang. Umpama kowe salah mangan sing ora kaem, wae ya dipangan wong iki. Coba malah dadi kiai yang mati atau korban menompo korban. Nggak kata mungkin juga kelakon. Mulai kiai sampai mati ora tau korban sampai nopo-nopo. Iya kalu malah 2 bulan mbak antar kiai korbannya agak dirugi malah kurang malah karu-karu. Paham ya? Terus itu asal usulnya gitu. Jadi Allah digawe kalah-kalahan termasuk tenggene Asmaul Husna, yaitu barang-barang yang dianggap indah di atas nama wae pangeran, kaya unta wae pangeran, berhala itu yang nganggo nama pangeran. Bukan terusaken. Wa mimman khalaqna ummatu yahduna bil haqqi wa bihi yahdun. Wa mimman lan iku setengah saking wong lan sebagian wong khalaqna kang wis menciptakna ingsun. Kang gawe sapa ingsun umat gunung te ana kelompok umat. Yahduna kang iso nunjukna sapa umat bil haqqi lan kebenaran. Wa bihi lan kelawan hak yahduna gawe keputusan adil sapa umat. Umate umat iku umat Muhammad bin umat kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kama fi hadisin kaya dalam hadis. Waladina de wong akeh kadzab kang padha mendustakan sapa aladina. Dadi niki balik teng cerita wae. Niki rumah lagi balik teng cerita wae. Keadilan itu harus ditegakkan. Nggih, keadilan harus napa ditegakkan. Jangan sampai terutama keadilan hukum.
Mergo wa malam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun humul fasiqun humul keadilan hukum. Niki ruang tenan. Umat Nabi itu umat paling adil. Mergo Nabi pinter dari awal umatnya diajari kon rasa salah. Kita jangan sampai kayak orang barat, kayak orang barbarian. Misalnya taruh saja perzinaan sudah amatil balwa. Di daerah-daerah yang banyak wisata, di daerah-daerah kota, perzinaan sudah amatil balwa. Jangan karena sudah amatil balwa, kemudian kamu berpendapat kalau zina itu halal karena kebutuhan. Kan gak iso, wong kok ngerasa wong sitok, mangan segodok era iso. Tidak bisa. Makanya keadilan yang paling wajib itu urusan hukum. Wong zina itu hukumnya fasik tok, tapi nak ngalalo zina hukumnya kan fasik. Wong mangan riba hukumnya mau fasik, tapi nak ngalalo riba hukumnya kafir. Ngalalo riba hukumnya apa? Kafir. Sebab itu umat Nabi bu umat paling adil. Umat Nabi bu zina ping 100 nak takoki semuanya haram. Maling bu zina maling lah, tetep ora tau ngalalo maling. Nale wong tukang zina ketemu saleh yo wedi aku wong elek ngene. Dadi ya adil ngene. Paham ya? Lha iki tenan. Mergo nak wis nganti koyo negara-negara barat. Gawe disahno nikah, lesbian disahno nikah itu ngerti. Memang mungkin secara faktual ada di antara kita yang menyukai sejenis. Itu secara faktual mungkin ditegur punya kelainan di antara kita. Tapi jangan sampai kemudian kita atas nama kebutuhan khusus ini kemudian menghalalkan lesbi, menghalalkan gay. Kita tetap mengatakan gay haram, lesbi haram. Meskipun kita sadar secara fakta sosial ada orang-orang yang punya gen tertentu, punya sisi tertentu, sehingga ekspresi seksnya juga beda. Tapi kita harus adil. Eleng-eleng ini ben sampean ngaji tenang. Ngaji yang wong sing paham Quran, artinya sing roh tenan. Mulanya Quran itu tidak ngendikan wa mal lam ya'mal. Makanya kelirunya jaringan Islam itu kan dia ngira setiap tidak melakukan hukum Allah itu kafir. Itu enggak. Di Quran enggak wa mal lam ya'mal, tapi wa mal lam ya'mal. Rukun tenan ya mun salah kan. Di Quran itu tidak wa mal lam ya'mal atau wa mal lam ya'mal boten, tapi wa mal lam ya'mal. Siapa yang tidak pakai hukumnya Allah, dia kafir. Misalnya hukumnya Allah yang dino haram. Sekali kamu mengatakan halal, maka kafir. Tapi sekedar melakukan zina tidak sampai kafir, hanya apa? Lah jangan-jangan nanti karena kayak di Belanda itu sudah orang kawin lesbi atau gay itu sudah bisa mendapat surat nikah. Di Amerika sebagian negara bagian juga orang yang kawin sejenis sudah mendapat akte nikah. Jangan sampai karena ada kebutuhan tertentu kita merubah hukum. Hukum tetap hukum. Nah, kelebihan umat Nabi itu hukum tidak tahu rubah. Ya, jika wong soleh misalnya di penyakit gay, yang merasa dosa. Wong soleh yang di penyakit lesbi yang merasa dosa. Jika dengan merasa dosa ini hukum stabil karena tidak menjadikan haram dihukumi halal. Koruptor Indonesia tapi yang merasa dosa mulai senang umroh dari boleh sepuluh. Mereka merasa apa? Ini masih baik. Karena tidak ada inqilabul hukmi, tidak ada wala-wali hukum. Ini kita mau teman. Karena nanti di era HAM, era hak asasi manusia, nanti sekarang diperjuangkan hak-hak kaum lesbi, hak-hak kaum gay. Alasannya secara medis, secara genetik, memang orang itu tidak bisa senang sama perempuan. Perempuan juga secara genetik, katanya untuk orang itu sudah tidak bisa senang lelah. Loh, apapun fakta kelainan ini, tidak boleh itu merubah hukum. Karena sampai tangklet, logus lalu nanti seksnya dia sama siapa? Dia tidak senang lelaki kok, senang perempuan tidak boleh. Kamu jangan terjebak. Kenapa seks kamu posisikan sebagai kebutuhan pokok? Apa dia tidak bisa senang dengan hal lain? Nyatanya mangan bakso mulu-mulu nikmat. Wong ora kamu nafek. Saat kamu asik makan bakso, saat kamu asik melihat film, saat kamu asik belanja di mall, itu artinya ada keasikan-keasikan di luar seks yang haram, yang bentuknya kayak itu. Kenapa ketika diskusi seks, seakan-akan seks menjadi kebutuhan pokok? Nyatanya kita sering asik karena makan yang kita sukai, asik karena nonton, asik karena bercengkrama. Tapi lalu kemudian pertanyaan dari Barat kan sudah menyudutkan Islam. Orang yang punya kelainan khusus atau punya kebutuhan khusus, dengan orang ditegur gay. Kenapa tidak disahkan saja? Wong dia memang sudah tidak bisa suka perempuan.
Boleh dijawab gini, berapa dia tidak bisa suka selain lelaki atau perempuan, misalnya suka uang, suka tamasya, kan bisa. Wong Allah punya nikmat banyak. Ketika Allah wa asbaqu alaikum ni'amahu dzahiratan. Artinya kesalahan kita adalah ngitung nikmat itu hanya set saja, kenikmatan itu banyak. Misalnya latihan kiai di judul santri ini seneng ra karuan. Santri ketemu kiai dolani itu wis senenge. Artinya kan banyak kenikmatan halal yang di luar kenikmatan halal. Paham ini kira-kira tenang. Umat Nabi itu dididik Nabi, apapun salahnya itu tidak boleh merubah hukum. Tidak boleh merubah hukum. Kita akan tetap mengatakan zina itu haram, nipu itu haram. Meskipun dari bakul-bakul ngoten, maksud santri lan es bakul. Waduh, dagangan ra bodoh iki ora apa. Wis ora muni ngono lah, pokoke kudu yakin nek iku tetep meskipun faktane agak bodoh iki ora apa itu tenan. Wong boleh bojo ngoten iki, ora ono nglamar gak bodoh iki. Ya, tapi kan tetap kita meyakini Tuhan. Nah, keadilan yang dimaksud Nabi itu harus adil dalam hukum. Bukan harus dalam perilaku, tapi adil dalam hukum. Mengenai nih Quran diulang 3 kali. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun, humul zalimun, humul fasiq. Itu wa man lam yahkum, bukan wa man lam ya'mal, bukan wa man lam ya'mal. Paham? Mergo nek hukum wis rubah itu ngerti. Kayak sekarang pendeta-pendeta di Belanda, di Amerika susahnya bukan main. Karena di sana secara negara itu disahkan kawin siri. Bahkan di Belanda itu orang yang sudah tidak punya harapan hidup itu secara hukum negara sudah disahkan disuntik mati. Bayangkan kalau di Indonesia mengesahkan begitu. Kalau uang sudah koma, harapan hidup rendah, sementara nak diurusi menghabiskan biaya. Misalnya hukum berubah, ya sudah dibunuh saja. Kayak apa? Kita berpendapat membunuh orang nggak boleh, bunuh diri tidak. Kalau ada fakta demikian, nak keluar mubatnya ya benar. Tapi jelas tetap nggak boleh disahkan secara negara itu boleh dibunuh. Paham nyeling-nyeling. Wabihi ya'dilun. Kita harus adil dalam hukum. Maka sekali tidak adil dalam hukum, faulai kabul kafirun, humul fasikun, humul. Karena banyak sekarang setelah penelitian ilmiah itu memang kelihatan ada kebutuhan tertentu itu kalau dituruti tidak ada selesainya. Jadi tadi misalnya ada orang yang ditebir gay, ditebir lesbi. Jangan sampai hukum Islam dirubah hanya karena ada fakta-fakta orang yang cara berperilaku demikian. Dan kalau sering nak teko kerja itu makin sering ketemu waria-waria. Kalau sering kayak duit. Kalau nanti ditangkap di santri kulo, bagus. Wong ngono ra salat lainan kok sampean kayak duit. Ya, nak sudah kok kan rasa salah. Lah nak bareng iki dhewe terus jale sing salah. Satu sudah kau ora ngarah. Karena kita sebagai muslim itu juga bingung ngadepi itu. Di satu sisi atas nama fikih itu melakukan haraman karena seorang waria itu mencintai sama jenis misalnya. Tapi di sisi yang lain kita juga sadar fakta ilmiah memang dia tidak bisa mencintai yang lawan. Nah, kalau kamu sendiri bimbang secara hukum yang mesti benar, ciri utama Islam adalah rahmatan lil alamin. Jadi sedekah. Kalau kamu ingin sedekah saja, tidak usah nyual. Soal hukum nggak boleh ubah. Karena sama tangklet. Tapi dia kan punya kebutuhan biologis. Misalnya dia memang butuh seks. Harus disahkan sama yang sejenis. Tidak bisa. Dia nyatanya mau nari ya asik. Ngunakno kecerai ya asik. Berarti dia bisa asik dengan sesuatu di luar keharaman seks. Paham ya? Kenapa harus terjebak nikmat itu harus seks? Padahal dia buktinya juga mau ya seneng. Nari ya seneng. Paham? Makanya kalau sampean baca Quran wa asbahu alaikum ni'amahu dzahiratan. Sebetulnya masih banyak nikmatnya Allah di luar nikmat yang bernama haram. Ini ku wow, nah ana wong biasa niklah iso gedhe-gedhe krana ngrungokno musik, santri ya iso asik gedhe-gedhe krana wiridan tadi. Artinya ada kenikmatan yang di luar nama kehal. Ini dikatakan wa mimman khalaqna ummatu yahduna bil haqqi wa bihi jadi. Selalu ada kelompok-kelompok yang cara berpikir masih waras. Dan dengan berpikir waras pula itu untuk menegakkan keadilan.
Kita jangan katut Belanda, jangan katut Amerika yang karena ada fakta tertentu kemudian mengesahkan hukum nyuntik mati bagi orang yang sudah tidak punya harapan hidup. Hukum Belanda cara ditakok ini yo, cara kula ya tetap bener Islam. Misalnya dia meyakinkan ini, wong Islam gak rasional, wong karuan gak ada harapan hidup, gak oleh disuntik mati. Itu kan namanya enggak ekonomis, wong karuan ngentek biaya, misalnya cuci darah. Kenapa tidak boleh disuntik mati? Islam gak rasional. Ada pulau gak, sing gak rasional kuwi dari pinter, saya ini nyerah. Kalau mau tak melopok dari pinter terus kan sebenarnya mereka juga punya paradoks sendiri. Mereka mengklaim dari dokter-dokter hebat, dokter unggulan, dokter yang beda. Kenapa sekarang dia nyerah dengan memvonis orang itu tidak punya harapan? Itu kan tinggal cara membahasakan. Kalau bahasa ekonomi, memang kalau diteruskan pengobatannya akan menghabiskan uang miliaran karena sudah tidak. Coba sekarang dibahasakan ilmiah bahwa bapak dokter belum bisa menemukan obat, berarti bapak dokter masih bodoh. Bapak dokter belum bisa menemukan solusi. Nak dirubah ngono, sing salah to. Mulai wong terjebak ambek bahasa. Lah iya nak dibahasane ekonomi, sawangane kudu disuntik mati. Nek nek diwales bahasane. Ngene lho Pak, iki berarti tim jenengan urung hebat. Nyatane ora iso menemukan obat. Tadi sekolah bapak orang haram. Enggak, memang ini susah. Yang aku ora iso kan gampang. Orang satu gawe hukum oleh disuntik. Ternyata permainan tadi itu hanya permainan kata. Sebetulnya masih ada kata yang lebih rasional gitu. Di saat Anda tidak bisa, itu kesalahan Anda. Yang katanya pintar ternyata ada bisa. Jangan kemudian merubah hukum ini boleh dibu. Ya sama. Saat orang gay hanya menikmati seks dengan sejenis. Loh kenapa Anda bilang kenikmatan hanya seks? Saya tadi melihat orang gay di warung ya senang, di kafe juga senang. Sama lihat tadi dia naik mobil mewah juga senang. Kenapa Anda terjebak kalau nikmat harus di seks? Paham ya? Kita harus terlatih dengan pikiran Quran, bukan terjebak oleh desakan-desakan HAM, desakan-desakan liberal, desakan-desakan perilaku B. Kita harus ini wa mimman khalaqna ummati yahduna bil haqqi ya. Kita harus berdoa dan berjuang supaya kita masuk ayat ini, masuk ummati yahduna bil haqqi wa bihi ya. Umumnya umat Muhammad bin Muhammad kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam kama hadis dan kau di dalam Alhamdulillah telah kita simak bersama kajian beliau. Semoga bermanfaat dan barokah. Amin. Terus dukung channel ini dengan subscribe, like, dan share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.